kita buatnya dari PHP admin. Pakai ini aja. Dan ada struktur buat tabel user, ada berapa kolom? 4 aja lah ya. Jadi ini kita kasih primary key, auto increment, lalu ada nama, username, password ya. Nama kita kasih varchar saja, username kita kasih juga varchar, password kita kasih bentuk teks ya. Skillnya begini, udah familiar kan? Kan udah biasa pakai Oracle ya. Nggak apa-apa lah, sama aja itu. Save. Oke, sudah. Ini kita coba insert satu ya. Nama misalnya admin, username akun admin, username misalnya admin, ini password kita rahasia, kita plain text aja dulu. Ntar next setelah ini baru kita bahas how to encrypt passwordnya. Oke, sudah ya. Oh, ini ya. Composer. Oke. Composer init. Ini ya. Package name itu harus pakai nama, ada slash lalu nama project, kuliah web itu ya. Deskripsi project kuliah web, author ini nama saya aja, minimum stability stable, package type project, lisensi GNU misalnya gitu ya, dependensi no saja, no, PSR 4. Nah ini dia, ini saya buatnya src slash atau di skip, nanti saya tunjukin apa ininya ya, dampaknya. Ini ada src yang ini ya, apa nanti nampaknya, nanti kita config. Nah, nanti hasilnya begini, lalu ini kita confirm. Ini sudah. Kita lihat hasil dari Composer JSON-nya ini. Nah, ini dia PSR 4. PSR 4 itu dia kasih nama dalam folder src. Ini dia src. Ini namanya namespace. Namespace ini saya ganti saja namanya app. Ya. Nanti ada dampaknya. Ya, saya kasih namanya app saja ya. Kalau kamu pernah buka projectnya Laravel tuh begini strukturnya, cuman dia bukan src, di sini app. Coba aja cek. Ini ada, jadi ada 2 folder, src sama vendor, kemudian Composer JSON. Jangan lupa kasih file di sini index.php untuk file utamanya. Kita kasih saja echo dulu index.php ya, memastikan bahwa ini sudah jalan. Ini 999 localhost 999 jalan ya, index.php nya jalan. Lalu nah kemudian kita lebih banyak bermain di dalam folder src. Saya kasih dalam ini folder config, karena kita sudah menggunakan Composer. Ini Composer, berarti Composernya perlu diinstal terlebih dahulu. Composer install
Nanti dia akan nambahkan ada file namanya composer.log. Kita install. Berikutnya adalah ini ya, Firebase PHP JWT composer require Firebase PHP JWT ini kan. Nah, sampai di sini udah pernah dilakuin, sudah. Nanti dia akan nambahkan satu buah script di bagian require. Ini artinya terinstall paket dari Firebase PHP JWT versi 6.10. Apa itu Firebase JWT? Kamu cek aja di dalam website atau situs namanya packages, PHP packages. Nah, di sini dia. Kalau di Node.js namanya npm, ya kan? npm npm.js. Ini dia, npm.js ya. Letaknya di sini. Kalau npm diambil dari situs ini, tapi kalau dia Composer diambil dari packages. Yang diinstal kita adalah versi 6.10. Ya, itu artinya. Jadi versi letaknya di sini. Source code-nya nanti bisa ada yang langsung dari GitHub dan sebagainya. Ini dia cara-cara yang digunakan. Yang jelas situs itu dari sini. Composer itu adalah pengaturan catch sekali ya. Try catch. Video exception. That's it. Yang lupa saya adalah include ininya. Kalian nggak ngingetin soalnya. Iya kan? Malah autoloadnya yang saya lupa gitu loh. Kita udah sibuk-sibuk ngolak-ngalik ininya gitu. Oke. Tuh, baru bener kan? Hapus. Oke. MariaDB. MariaDB-nya MariaDB 10. Oke. Dah, aman ya. Oke, koneksi database-nya aman. Oke, ini sudah nggak ada masalah. Nah, di dalam folder ini saya ingin ada strukturnya itu begini. Jadi strukturnya itu src config. Di sini ada file database. Lalu ada file kita sebut saja aplikasi. Di sini misalnya ada folder dosen. Misalnya mahasiswa dan seterusnya ya. Bukan app. Udahlah, begini aja. Kita mau buat struktur seperti ini pakai PSR. Di dalam src saya mau buat file app.
user ya, user.php. Di dalam user ini kita buat function login, function user get. Ini untuk login. Login via API. Sementara yang get ini melihat info user yang mengakses berdasarkan JWT. Nah, gitu ya skenario-nya. Loginnya. Pertama login ya. Apa kemarin query-nya? Select all from user where username sama dengan username, password sama dengan password, gitu kan? Ini kan statement sama dengan kita perlu variabel query. Connection ini kalau sudah belajar OP begini nih, db sama dengan new database, disconnection sama dengan get connection. Jadi di sini nanti disconnection, prepare query, lalu statement bin value username, post ya, kita pakai post aja ya, bin value password sama dengan password. Ini bin apa namanya, parameter, lalu execute result sama dengan statement fetch. Modenya adalah fetch assoc untuk menghasilkan array, atau kalau ingin bentuknya objek kita bisa fetch objek begini. Itu ya, ini result. Outputkan token begitu ya. Kemarin gimana? JWT sama dengan JWT gimana kemarin? JWT encode. nih encode-nya itu ada di sini ya. Udah payload dulu ya, payload. Oke, kita ambil datanya dulu. Data username sama dengan username, password nggak usah kan ya. Lalu nama, name sama dengan name. Nama tadi apa? Nama ya, nama. Terus ID sama dengan ID, password tidak perlu. Lalu ada akses token sama dengan JWT encode data, ini key-nya. Apa nih ya, cuma itu ya, cuma ini ya. Key-nya kita definisikan di mana ya, di config aja lah. Config kita definisikan JWT-nya, JWT config. Kalau
Kalau dia pakai environment kan, constant secret sama dengan secret. Nah, kita begini aja. Ini boleh sembarangan random ya. Jadi di sini kita tinggal pakai key-nya adalah app YWT secret. Itu ya. Ini kenapa dia masih merah? Oke. Algoritmanya pakai algoritma ya? Apa kemarin algoritmanya? Hah? Algoritmanya apa kemarin? HS256. HS256 ya. HS256. Ini true ini apa ini? Key ID anggaplah begini ya. Kan lalu kita outputkan echo JSON encode token sama dengan token, supaya dia bentuknya bisa keluar JSON tipe JSON bukan HTML. Kita perlu HTTP apa namanya kemarin, mengeluarkan ini dah header ini dah header. Nah, itu ya header. Kita tes pakai Postman ya. Tes pakai Postman. Semoga bisa. Bagian body form data, username, password. Saya belum ada validasi nih ya. Nah, karena masih indeks PHP, jadi sini kita perlu definisikan user sama dengan new user login ya. Manggil nggak dia? Nah, ini masih belum keluar nih, harusnya keluar di sini. Echo gitu ya. Masuk ya. Kenapa dia tidak mau? Statement fetch. Kenapa? Oh gitu ya, benar. Ini berarti perlu ada message di sini. Statement rowcon tujuannya apa? Jika tidak ada data. Sama dengan nol.
error aplikasinya ya. Yang mana? Ini username, ini password. Oke, dia masih belum bisa. Fardam saja dah. Oh ya, ini pos. Nggak mau juga. Indeks PHP. Nggak mau nih. Kenapa dia tidak bisa? Ini error. Errornya apa kita belum tahu. Atau di sini. Oke. Berarti errornya ada di sini ya. Ini bukan query tapi prepare harusnya. Itu kan authentication fail. Kalau ini sih kalau ingin ada headernya pakai header ya. Header JSON code, lalu di sini echo JSON encode message sama dengan tuh 200 invalid username or password. Coba kita benarkan passwordnya. Apa tadi? Admin ya. Bener nggak? Oh, passwordnya rahasia tadi. Ingat aja kalian. Dapat kan? Dapat tokennya ya. Ya walaupun secara pengembangan token itu di setting ada expire atau masa berlakunya. Tapi sekarang kita nggak usah bahas masa berlaku dulu. Yang penting dapat tokennya. Tugas kedua, token ini akan kita pakai untuk request berikutnya. Kan gitu. Gimana caranya? Tentu dicek dulu tokennya apakah valid atau tidak. Ini sudah login ya. Kita mau tujukan ke endpoint kedua di sini. Kita ambil tokennya dulu. Token tadi diambil dari header ya. All header sama dengan get all header. Kita coba bentuknya apa nih? Array. Oh ya, array berarti Fardam saja. Header. Cuma di sini kita belum setting nih. Nah, di sini kita bisa gunakan routing. Ini routing sederhana. Routing sederhana di sini ya. Routing yang gampang tuh gimana sih buatnya gitu. Jadi kalau dia slash index user saja, ini dengan URL index PHP user gitu ya. Kemudian kita buat misalnya apa ya, actionnya ya, action misalnya login. Lalu kalau dia index PHP user actionnya info login.
100%. Itu ya. Nggak ada. Dapat ya. Nah, kalau dia get akan manggil fungsi yang ini, yang get. Tapi ini kita belum routing app-nya ya. Kalau kita ingin ada app-nya juga, app berarti tinggal di sini ganti aja nih. Sorry, bukan app tapi apa ya tersebut. Root sama dengan next aja lah kita buat ya. Kita selesaikan ini dulu. Ini metodenya get saja. Ini headernya belum dapat nih ya. Nggak ada kan mirrornya ya. Mirrornya belum dapat. Headernya mau kita pasang di sini. Login itu ya, username admin tadi ya, admin, password rahasia. Oke, dapat token. Lalu di request berikutnya tokennya mau kita pakai, ini kita hapus aja lah. Di bagian autorisasi bearer token, tokennya kita pakai, ini kita copy di sini. Copy. Belum dapat ya. Dilihat di header. Ada ya, request bearernya ada, cuman di bodinya nggak ada. Tidak ada respon body untuk ininya. Nah, ini yang tadi kita setting menggunakan ini HT access. Jadi kita perlu HT access di dalam folder utamanya. HT access ini cek tuh, dapat ya, dapat bearer token ya kan. Dapat bearer tokennya, berarti ini yang mau kita ambil datanya. Kita coba baca tutorialnya lagi di sini. Ini get sudah. Nah, dia nih, ini memeriksa apakah ada header autorisasi atau tidak. Ini kita copy saja. Kalau tidak ada header autorisasi, user akan kita reply dengan 401. Misalnya ini nggak ada ini ya, nggak ada tokennya ya, no out. Oke, 401. Oh, bukan. Kok nggak ada? Header. Jangan-jangan ada ini headernya. Sorry. Ini
pakainya apa tadi, get ya. Oh, 200 ya dapatnya. If not is set all header autorisasi. Jangan-jangan headernya kirim. Oh, ada nih autorisasi ya. Authorizationnya ada. Mana ngecek tokennya? Jangan sih menggunakan ini, menggunakan header, tokennya diambil dulu. Header, echo token. Coba ekokan tokennya. Tuh dapat ya, tokennya dapat. Berarti tugas berikutnya adalah JWT decode token secret HS25. Kok hidur sih? Pakai ini. Pakai begini ya, ini oke. Dapat kan? Username admin, akun admin. Dapat ya? Dapat, diambil dari ini.
tinggal disesuaikan kalau ingin mau lebih ininya, lebih lengkapnya. Enggak. Itu sih cukup ya kayaknya ya, sudah bisa login. Jadi ini perlu ada metode khusus, misalnya ada model khusus untuk mendekode ininya, mendekode datanya. Ini std class dia bentuknya. Oke, Pardam